materi mengenai karakteristik ya, dan model SIE. Kemudian nanti ada materi yang selanjutnya yaitu apa? Mengenai perbedaan SIM, DSS dan SIE. Ya, silahkan. Siapa dulu yang mau menampilkan tugasnya? Ayo siapa? Ada enggak? Ditawarkan dulu siapa yang mau. Tidak ada. Ayo silahkan. Mbak Dia ya, Mbak Dia. Halo. Suaranya belum masuk Mbak Dia. Suaranya Mbak Dia masalah ini, tidak bisa masuk. Halo. Yang lain Mbak Dia tidak bisa, suaranya tidak bisa masuk. Yuk, Indah. Indah Mbak Indah yuk. Baik Pak, bentar. Ya. Sebentar Pak. Ya. Yang satunya siapa yuk? Yang satu lagi, Mbak. Yang materi kedua. Dia enggak, suaranya Mbak Dia enggak masuk ya Mbak ya. Kenapa ini? Mbak Dia mencoba mau ngomong tapi suaranya enggak masuk. Mungkin mikrofonnya yang bermasalah Mbak Dia. Mikrofonnya yang mungkin tidak bisa. Yuk, siapa satu lagi? Yuk. Tadi Mbak Indah, terus satu lagi siapa? Yuk. Mana ini Mbak Indah tadi? Pergi malah. Oke. Mas Rwi Toto. Sri Toto. Halo. Ya.
Ya, Mas Ri. Halo, Mas Ri itu tuh. Halo? Ya, gimana Mas Ri? Yang ya, halo. Ya, gimana? Presentasi Mas. Tugasnya ditunjukkan. Untuk yang PPT kemarin atau yang sekarang, Pak? Yang kedua boleh. Yang kedua. Yang sekarang ya, tugas sekarang ya. Yang apa? Yang Perbedaan. perbedaan, Pak. Ya, yang perbedaan SIM DSS itu ya. Dan SIE. Bisa Mas Ri? Kenapa, Pak? Ya. Ya, ya. Ya, tuh sudah kelihatan Mas. Udah, Pak? Udah kelihatan? Ya, sudah. Ya, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya mau mempresentasikan nama Sri Widodo, NIM 1701011162 tentang perbedaan antara sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Pengertian: 1. Sistem informasi manajemen. Menurut Jogianto 2005 halaman 14, sistem informasi manajemen merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Yang kedua, sistem pendukung keputusan. Menurut Jogianto juga halaman 2005 halaman 14, sistem informasi manajemen merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung sistem informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Kemudian ada sistem pakar. Menurut Jogianto 2005 halaman 14, sistem informasi manajemen merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan. Sedangkan sistem informasi menurut ini ke kopas semua ya. Lanjut saja. Sistem informasi manajemen mempermudah pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pegawaian, pengarahan, dan pendelegasian
kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan komando atau koordinasi dengannya. Kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang tersaji akurat dan tepat waktu. Meningkatkan produktivitas dan menghemat biaya dalam suatu organisasi. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinir dan sistematis. Kemudian ada fungsi sistem pendukung keputusan, meningkatkan kemampuan para pengembali keputusan dengan memberikan alternatif keputusan yang lebih banyak atau lebih baik, sehingga dapat membantu untuk merumuskan masalah dan keadaan yang dihadapi. Dengan demikian, sistem pendukung keputusan SPK dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Jadi dapatlah dikatakan secara singkat bahwa tujuan sistem penunjang keputusan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengembalian keputusan. Walaupun demikian, penekanan dari suatu sistem manajemen keputusan atau SPK adalah pada peningkatan efisiensi dari pengambilan keputusan daripada efisiensinya. Kemudian untuk fungsi sistem pakar untuk mentransfer untuk mentransfer kepakaran dari seorang pakar ke dalam komputer, kemudian kepada orang lain yang bukan pakar serta mendukung aktivitas pemecahan masalah seperti menurut Lestari 2012, imprestasi membuat kesimpulan atau deskripsi dari kesimpulan data mentah. Kemudian prediksi memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan terjadi pada situasi tertentu. Kemudian diagnosis menentukan sebab malfungsi berdasarkan gejala-gejala tertentu. Kemudian perancangan menentukan konfigurasi komponen-komponen yang cocok dengan tinjauan tertentu. Untuk fungsi sistem informasi eksekutif, mempermudah pemimpin eksekutif dalam mengakses seluruh informasi yang dibutuhkan, kemudian dapat membuat suatu kesimpulan atas kondisi perubahan dari informasi tersebut. Lalu pemimpin eksekutif pun harus dengan sigap menentukan pemutusan atas dasar informasi yang diperoleh. Kemudian di sini ada perbedaan antara SIM, SPK, DSS, dan SIE dilihat dari sisi pengguna. Antara lain sistem informasi manajemen digunakan oleh manajer di tingkatan menengah ke bawah seperti kepala bagian, kepala cabang, dan lain-lain. Sedangkan untuk sistem pengambilan keputusan bisa digunakan oleh semua tingkatan manajer. Kemudian untuk sistem pakar, penggunaan bukan pakar pelajar pembangunan sistem pakar yang ingin meningkatkan dan menambahkan basis pengetahuan dan para SE. Kemudian untuk sistem informasi eksekutif digunakan oleh manajer tingkatan atas seperti direktur, pemimpin perusahaan, presiden. Sedang lanjut untuk sistem informasi manajemen, pengelolaan data yang berasal
dari sub-sub sistem yang berada di bawahnya. Sistem pengambilan keputusan, pengelolaan data mentah. Sistem pakar, data yang dioleh adalah data ilmiah, pengetahuan yang sudah ada. Sistem informasi eksekutif, data yang diperoleh maksudnya ini bisa berasal dari internal maupun eksternal suatu organisasi atau perusahaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Widodo. Ada pertanyaan? Atau ada yang mau menampilkan juga yang berbeda mungkin? Yuk, ada enggak? Perbedaan dari SIM, DSS atau sistem pendukung keputusan, sistem pakar dan SIE. Ayo, ada enggak? Atau ada satu lagi siapa yang mau menunjukkan tugasnya? Satu lagi coba. Ya, satu lagi siapa coba? Ayo siapa? Ada enggak? Saya Pak. Oh ya, Indah coba. tadi. Mbak Indah tadi ya. Tadi melarikan diri. Betul Pak, durung siap tadi. Oh, Pak. siap. Oh ya. Di share screen, Mbak. Ya, sudah Mbak, kelihatan Mbak. Yang perbedaan ya Pak ini. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada Enggak bisa di Pak Eko dan juga slide ya, Mbak. Pripun? Enggak bisa di slide so. Niki empun di slide saya Pak. Tapi yang tampil Mboten kelihatan belum. toh? Bentar. Tapi yang tampil belum di slide Oh so. iya, Mungkin bentar. share screenmu pilih yang atas ya, yang tadi ya, yang pilih apa namanya? Share screen, yang pilih yang your enter screen ya. Kalau seperti itu enggak bisa di slide sana, enggak tampil. Oh iya, bentar Pak. Ya. Sampun kelihatan Pak ini. Ya, coba di slide bisa enggak? Keluar lagi, Pak. Nggak kelihatan, Mbak. Iya, keluar lagi, tidak kelihatan. Sampun Pak. Ya, sudah. Sudah. Oh ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Eko dan juga teman-teman yang telah memberikan kesempatan untuk presentasi pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Indah Widyastuti, NIM 170 10 10 89. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan SIM, SPK, sistem pakar, dan juga SIE. Pengertian dari sistem informasi manajemen.
Sistem informasi manajemen ini mengelola atau mengolah seluruh transaksi serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas, mendukung fungsi manajemen, dan dapat berguna untuk pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, pengertian dari sistem informasi tersendiri itu menghasilkan informasi yang bersifat rutin dan terprogram dan bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajemen, menyusun perencanaan, bahkan untuk memecahkan suatu masalah. Terus sistem informasi manajemen ini bertujuan untuk menghasilkan informasi bagi kebutuhan para manajer dalam mengevaluasi dan juga mengambil keputusan dalam rangka mengendalikan seluruh aktivitas organisasi. Terus selanjutnya pengertian dari sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem yang berbasis komputer yang berfungsi untuk membantu mengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model guna menyelesaikan permasalahan tak struktur dan semi terstruktur di dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Sistem pendukung keputusan terdiri dari rutin merefleksikan keyakinan manajer dalam caranya memecahkan masalah. Keputusan yang dihasilkan oleh sistem pendukung keputusan merefleksikan gaya kemampuan manajer. Jadi sistem pendukung keputusan dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan yang spesifik. Terus sistem pendukung keputusan merupakan sistem yang termasuk dalam bagian sistem pendukung manajemen pengetahuan ataupun manajemen support system. Secara umum tujuan dari sistem pendukung keputusan adalah yang pertama adalah membantu manajer dalam mengambil keputusan suatu masalah. Terus meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Yang ketiga, membantu menyelesaikan masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. Selanjutnya, mengenai sistem pakar. Sistem pakar ini itu dapat dikaitkan sebagai salah satu sistem untuk manajemen pengetahuan. Sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer itu dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para pakar ataupun ahli. Mudahnya adalah sistem untuk menyimpan pengetahuan agar pengetahuan dari seseorang ataupun seseorang yang dianggap ahli tersebut tidak hilang ketika individu yang memiliki kepakaran tersebut dalam artian ini meninggal atau keluar dari organisasi. Contohnya apa sih sistem pakar? Contohnya sistem pakar kerusakan komputer, sistem pakar diagnosa penyakit jantung, sistem pakar pendeteksi dini kanker rahim, dan lain-lain. Biasanya digunakan di rumah sakit itu ya untuk mendukung keputusan gitu ya. Jadi sistem pakar ini pemikiran seorang pakar yang ditanam ke dalam suatu sistem gitu ya. Terus selanjutnya sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif ini adalah sistem yang dibuat hanya digunakan oleh para eksekutif ataupun top level manajemen dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Di mana dalam sistem ini tuh hanya menampilkan grafik atau laporan dari seluruh proses bisnis pada organisasi ataupun perusahaan tersebut. Sistem informasi eksekutif salah satu jenis dari manajemen informasi sistem dimaksud untuk memudahkan ataupun mendukung dalam pembuatan keputusan akses terhadap keduanya baik secara internal dan eksternal mengenai keterangan relevan untuk menemukan goal strategis dari organisasi. Contoh dari sistem informasi eksekutif itu sendiri, misalkan di sini sistem informasi eksekutif PT Bank Mandiri yang dikembangkan oleh Berkatim dengan teknologi yang digunakan misalkan DB Server, Oracle DB, dan lain sebagainya. Sampai SAP BO Web itu
teknologi yang digunakan, softwarenya. Selanjutnya di sini ada tabel mengenai perbedaan SIM, SPK, sistem pakar, dan juga SIE. Untuk sistem informasi manajemen, itu biasanya data yang digunakan untuk mengambil keputusan itu menggunakan data lampau dan data kini gitu ya. Terus kalau sistem pendukung keputusan memiliki kemampuan menjelaskan dalam pengambilan keputusan secara terbatas. Terus kalau sistem pakar itu memiliki kemampuan menjelaskan yang tidak terbatas. Sedangkan sistem informasi eksekutif itu menyajikan informasi laporan dalam berbagai bentuk. Terus perbedaan poin yang kedua yaitu mengenai sistem informasi manajemen ini dalam suatu organisasi untuk menghasilkan outputan sebagai proses memecahkan masalah. Terus kalau sistem pendukung keputusan, sistem yang menyediakan informasi maupun komunikasi untuk memecahkan masalah. Sedangkan sistem pakar itu memiliki fungsi membuat keputusan melebihi kemampuan manajer. Terus yang sistem informasi eksekutif itu menyatukan data dari berbagai sistem menjadi kesatuan informasi dan dijadikan snapshot arsip. Yang poin ketiga, perbedaan selanjutnya adalah sistem informasi manajemen itu berorientasi pada laporan. Terus kalau sistem pendukung keputusan, metode yang digunakan adalah metode numerik ataupun berupa angka. Sedangkan sistem pakar, metode yang digunakan adalah metode manipulasi data simbolik ataupun simbol. Terus kalau sistem informasi eksekutif itu menyediakan kemudahan akses internal dan juga eksternal serta keterangan yang relevan. Selanjutnya, perbedaannya selanjutnya adalah alur informasi terstruktur dan terpusat untuk sistem informasi manajemen. Sedangkan sistem pendukung keputusan, inputan yang dihasilkan itu berupa informasi yang telah ditetapkan oleh decision maker. Terus kalau sistem pakar, inputan yang diperoleh berupa informasi dan semua tipe data yang telah ditentukan. Terus kalau sistem informasi eksekutif didesain untuk menyediakan data. Terus poin kelima, sistem informasi manajemen itu bergantung pada alur data dan data gabungan. Sedangkan sistem pendukung keputusan, sistem yang digunakan berbasis permodelan. Terus sistem pakar, metode yang digunakan berbasis konsultasi. Kalau sistem informasi eksekutif, menganalisis, mengirimkan, dan juga menyajikan sebuah informasi. Selanjutnya, poin ke-6, sistem informasi manajemen tersebut itu informasinya tersedia dalam bentuk laporan secara periodik, laporan khusus, dan output dari simulasi matematika. Sedangkan sistem pendukung keputusan juga menghasilkan laporan periodik maupun khusus satu atau beberapa komponen dari sistem fisik perusahaan. Sedangkan sistem pakar menghasilkan laporan mengenai diagnosa penyakit, misalkan diagnosa. Terus sistem informasi eksekutif, hasil yang diterima untuk memonitoring, menyimpan yang terjadi dalam wilayah kerja, baik dengan memasukkan critical success factor maupun dalam hal manajemen by exception, dan dapat mensimulasikan kenyataan yang bakal terjadi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Mbak. Sudah lengkap ya. Nanti ada perbedaannya, sudah dibuat juga tabelnya ya, tabel perbedaan. Baik, mungkin ada yang mau bertanya atau tidak? Mohon izin bertanya Pak Eko. Ya, silakan Mas Agus. Oh iya, terkait yang disampaikan perbedaan dari Mbak Ida tadi, saya sedikit bingung faktor pembedanya apa tuh Pak? Dari urean 1 sampai 6 itu dibedakan berdasarkan apa? Misalnya karena saya lihat tadi kok sepertinya antara yang SIM, SPK itu beda yang dianalisa. Ya, coba ditampilkan lagi Mbak Indah yang
tabel pembeda tadi. Gimana Pak? Terputus. Halo? Hah? Ya. Dari tabel tadi saya lihat tuh misalnya baris 1 kan Iya. kurang nyambung ya. Di awal yang dibahas data, kemudian yang kedua outputnya atau apa gitu. Mungkin Ya coba ditampilkan lagi Mbak tabelnya tadi. Ya. Atau saya yang kurang memahami. Intinya Ya, di share screen. Mbak, putus lagi, Mbak. Mbak Endah? Halo? Mbak Endah keluar ya tadi? Halo Mbak Endah? Keluar ya Mbak Endah? Ya, ini baru join nih. Ya, dibesarkan Mbak, Ya itu karena tidak ada ini ya. Kolom yang menjadi indikator pembeda. Iya, indikator pembedanya apa indikatornya. Gitu. Tapi ya keputus lagi Mbak Endah. Halo Mbak Indah Widya Studi. Untuk pertanyaan saya hanya itu Pak, mungkin Iya, Pak Eko bisa iya betul. Sebentar saya juga melihat dulu itu tadi isiannya itu sudah. Tapi Mbak Indah putus lagi. Mbak Indah. Sebenarnya kan dari segi inputan data, intinya dari segi input, proses outputnya itu yang menjadi pembeda ya. Input dari inputan datanya apa, dari SIM itu inputannya apa, kemudian sistem pendukung keputusan apa inputan datanya, kemudian sistem pakar dan SIE itu inputan masing-masing datanya pasti berbeda. Kemudian dari segi proses ya, tadi dari 6 yang disampaikan Mbak itu tadi sebenarnya sudah mencakup dari segi input, proses, output. Hanya saja letak yang mana yang termasuk pembeda dari segi input data, kemudian proses, kemudian output. Itu tadi yang mestinya perlu dikelompokkan. Oh, ini pembeda dari segi inputan data. Ya, kemudian ini dari pembeda dari segi prosesnya dan ini pembeda dari segi output atau laporannya. Begitu mestinya. Cuma tadi saya menampilkan putus lagi Mbak Endah nih. Gitu ya. Jadi secara prinsip bahwa sistem informasi eksekutif atau AIS atau Executive Information System itu dirancang ya untuk membantu seorang eksekutif atau manajer senior atau manajer tingkat atas atau top level management untuk melakukan pemantauan ya terhadap perencanaan strategis, kemudian atau perencanaan strategis dalam suatu organisasi atau perusahaan maupun untuk membantu ya dalam melakukan ya perencanaan strategis di masa yang akan datang. Makanya tadi kan di doanya Mbak Endah itu ada yang keenam tadi ada yang keenam coba Mbak itu di situ yang keenam poin keenam Mbak di slide berikutnya Mbak Endah. Halo Mbak Endah, slide berikutnya. Nah itu kan ada bisa menjadi hal manajemen by exception ya dan dapat mensimulasikan kenyataan yang akan terjadi gitu kan. Jadi AIS atau SIE itu bisa membantu seorang manajer senior dalam melakukan pemantauan perencanaan strategis perusahaan maupun membantu dalam melakukan perencanaan strategis di masa yang akan datang. Sedangkan SIM atau sistem informasi manajemen atau manajemen information system ini sistem yang dirancang untuk membantu manajemen
atau manajer menengah ya. Kalau yang tadi SIE atau SI itu manajer senior atau manajer top level manager atau manajer eksekutif, sedangkan SIM ini untuk membantu manajer menengah ya dalam hal menjalankan apa? Menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan ya. Ketika kedua SIM ini baik sistem informasi manajemen maupun eksekutif sistem ini sama-sama untuk membantu dalam hal pengambilan keputusan, tetapi kan tingkatan pengambilan keputusan itu yang berbeda. Kalau S itu untuk membantu pengambilan keputusan di tingkatan manajemen senior atau top level manajemen, sedangkan yang SIM itu untuk membantu bagian manajemen menengah ya untuk melakukan fungsi perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan tingkat manajemen menengah ya. Jadi perbedaannya adalah tingkatan manajemennya. Sedangkan SIM tadi juga untuk bisa menyampaikan atau bisa menghasilkan informasi-informasi atau laporan-laporan yang dihasilkan secara periodik. Sedangkan tadi DSS atau Decision Support System atau sistem pendukung keputusan ini tipe lain dari pada sistem informasi komputer ya yang dirancang untuk mendukung dan meningkatkan proses pengambilan keputusan. Tadi sudah disampaikan siapa tadi Mbak Indah ya bahwa yang sistem pakar itu menghasilkan yang sistem pendukung keputusan itu secara spesifik. Jadi misalkan contoh nih ada sistem pendukung keputusan penentuan pegawai berprestasi ya dengan menggunakan biasanya tadi sudah disampaikan biasanya dia menggunakan metode-metode ya, atau algoritma perhitungan yang disimulasikan dalam bentuk metode angka misalkan sistem pendukung keputusan untuk menentukan pegawai berprestasi ya dia harus untuk menentukan pegawai berprestasi biasanya di situ ada kriteria-kriteria dan subkriteria-kriteria yang akan bisa menentukan pegawai itu berprestasi itu seperti apa ya. Jadi ada kriteria dan subkriteria dan nanti kriteria dan subkriteria itu nanti yang akan diolah di SPK dengan menggunakan algoritma tertentu ya kemudian biasanya diberikan bobot ya masing-masing kriteria itu diberikan pembobotan sehingga nanti akan bisa dihitung untuk menghitung bobot masing-masing kriteria tersebut ya. Biasanya untuk membantu bagian manajemen dalam hal pengambilan keputusan yang sifatnya secara spesifik. Ya, misalkan tadi ya pengambilan keputusan dalam kalau manajemen itu bingung ya untuk melakukan memilih siapa sebenarnya pegawai yang berprestasi, yaitu bisa dilakukan dengan manfaatkan sistem informasi sistem pendukung keputusan atau decision support system secara spesifik. Kalau SIM membantu pengambilan keputusan bagi tingkatan manajemen menengah, ya misalkan manajemen atau manajer personalia, ya berarti SIM itu sistem informasi manajemen sumber daya manusia itu akan membantu bagian manajer personalia dalam hal pengambilan keputusan di mana di tingkat manajemen personalia hanya lingkupnya di manajemen personalia. Tetapi kalau SIE tadi itu juga membantu bagian tingkat manajemen manajemen eksekutif atau tingkat atas dalam hal pengambilan keputusan yang seperti apa. Kalau eksekutif berarti keputusan yang menyeluruh dari seluruh perusahaan. Jadi keputusan yang diambil oleh seorang eksekutif itu nanti akan menaungi seluruh tingkatan manajemen yang ada di bawahnya. Kalau SIM tadi membantu bagian manajer personalia misalkan atau manajemen menengah dalam hal pengambilan keputusan yang diambil oleh manajemen menengah itu menaungi ya bagian manajemen itu saja. Misalkan personalia berarti manajemen personalia saja. Sedangkan yang sistem pendukung keputusan tadi kan sifatnya spesifik. Misalkan tadi sistem pendukung keputusan pemilihan penentuan pegawai berprestasi hanya untuk membantu bagian manajemen yang khususnya personalia dalam hal pemilihan pegawai berprestasi atau sistem pendukung keputusan untuk menentukan rekrutmen ya penentuan calon pegawai misalkan ya karena saking banyaknya calon pegawai yang menerima yang mendaftar sehingga yang diterima ada kuota yang harus diterima maka perlu dilakukan pemilihan ya calon pegawai mana yang akan diterima itu yang sistem pendukung keputusan. Sedangkan yang sistem pakar tadi sudah disampaikan Indah juga ya bahwa kalau sistem ada itu berbeda itu adalah seorang pakar ya pengetahuan atau knowledge seorang pakar itu ditanam dalam suatu sistem ya misalkan tadi sistem sistem pakar diagnosis kerusakan komputer tadi contohkan misalkan berarti
ini harus sistem ini harus mengadopsi dari pengetahuan pakar. Pakarnya siapa ya? Orang yang ahli di bidang kerusakan komputer. Nah, pakar itu juga harus hati-hati karena memilih pakar itu harus memang orang yang benar memiliki sertifikat kepakaran di bidang uh, uh, di bidang kerusakan komputer. Kalau itu sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan komputer. Ada lagi misalkan sistem informasi diagnosis penyakit apa hewan misalkan penyakit apa misalkan ya maka harus pemilihan pakar itu harus hati-hati karena ini pengetahuan dan knowledge dari seorang pakar itu nanti yang akan ditanam di dalam sistem sehingga orang mau konsultasi mengenai kerusakan komputer misalkan atau mengenai penyakit hewan yang dimilikinya itu cukup dengan menggunakan sistem sehingga nanti sistem akan memberikan diagnosis atau apa namanya konsultasi dengan sistem akan memberikan diagnosis seperti kita konsultasi dengan pakar atau apa namanya kalau penyakit ya berarti dengan dokter. Jadi kalau diagnosis penyakit berarti dengan pakarnya itu ya dokter yang memiliki keahlian spesialis di bidang itu dan memiliki kepakaran di bidang itu. Nanti yang pengetahuan atau apa namanya knowledge-nya nanti yang akan dipasang di dalam sistem. Itu kira-kira bedanya. Jadi DSS kemudian SIM dan SIE itu sama-sama dari membantu dalam hal pengambilan keputusan, hanya saja tingkatan manajemennya yang berbeda dalam memberikan apa namanya pengambilan keputusan. Itu nanti bisa dilihat di materi saya setelah ini saya share di e-learning ya, nanti bisa dilihat materinya apa sebenarnya SIM kemudian apa namanya SIE dan DSS atau sistem pendukung keputusan. Itu Mas Agus dan yang lain. Ya, Pak, terima kasih. Ya, nah itu punyanya Mbak Endah itu ya, itu sudah ada 6 itu hanya nanti dikelompokkan saja. Mana yang dari pembeda dari segi input, kemudian proses, kemudian output. Kalau yang 6 itu jelas output ya nanti bisa dibedakan. Itu intinya sudah mewakili dari beda dari segi apa namanya parameter inputan datanya, kemudian parameter proses sistemnya itu ya. Kemudian parameter dari segi output ya. Itu yang lain ada lagi? Ada lagi enggak? Tidak. Oke, baik kalau tidak ada karena sudah jam 4:30 ya. Habis ini ada lagi ajar. Jadi silahkan kembali ke e-learning, absennya di e-learning, kemudian presensinya di e-learning, pengumpulan tugas PPT yang hari ini melalui e-learning dan ada materi hari ini dan tugas hari ini. Tugas hari ini nanti untuk presentasi minggu depan ya. Jadi silahkan dilihat di e-learning untuk presensinya, materi dan tugas hari ini. Baik itu mungkin silahkan kembali ke e-learning. Sudah saya share di e-learning mengenai presensi atau absen pada hari ini. Gitu ya cukup ya. Pak. Ya, Mas. Ya. Baik itu mungkin yang bisa kita bahas. Kita lanjutkan minggu depan. Nanti tugas hari ini untuk presentasi minggu depan silahkan dibuat dulu. Nanti minggu depan kita ditampilkan seperti ini lagi, kemudian kita bahas lagi begitu. Baik, terima kasih ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan absen di e-learning ya, ada presensi di e-learning.